Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 22. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kalau engkau menganggap aku saudaramu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Filemon pasal 1 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku saudaramu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Renungan hari ini berjudul Permintaan yang Sulit. Filemon adalah orang Kristiani kaya dan berpengaruh di kota Kolose. Ia mengenal Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Di rumahnya lah persekutuan jemaat berkumpul. Kemudian seorang budaknya yang bernama Onesimus melarikan diri dengan mencuri harta tuannya. Tetapi Onesimus tertangkap dan dipenjara. Di sanalah ia bertemu dengan Paulus yang juga dipenjarakan karena memberitakan Injil. Berkat pelayanan Paulus, Onesimus percaya kepada Kristus dan hidupnya berubah, sehingga Paulus sendiri menganggapnya sebagai anak. Onesimus pun membantu serta melayani Paulus selama di penjara. Lalu Paulus mengirim surat kepada Filemon agar ia berkenan menerima Onesimus kembali. Menerimanya sebagai saudara, bukan sebagai budak. Paulus menjadikan dirinya penjamin atas perubahan hidup Onesimus. Bahkan, soal perhitungan kerugian finansial, Paulus bersedia menggantinya jika Filemon menginginkannya. Jika kita berada di posisi Filemon, apa yang akan kita lakukan? Alkitab tidak menyebutkan secara gamblang soal bagaimana tanggapan Filemon. Namun dari Kolose pasal 4 ayat 9, kita tahu bahwa nantinya Onesimus menjadi rekan pelayanan Paulus dan menyebutnya saudara seiman kita yang setia dan terkasih. Berarti Filemon menerima permintaan sulit yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia mengampuni serta menerima Onesimus. Statusnya sebagai budak dilepaskan dan ia dimerdekakan. Kebesaran hati Filemon ini turut mengubah hidup Onesimus. Memang dibutuhkan pengorbanan, kerelaan mengampuni, keluasan hati untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang gagal. Itulah juga makna Injil. Kiranya kita menghidupinya. Kesempatan yang kita berikan kepada mereka yang pernah gagal dapat mengantarkan mereka pada hidup baru yang berdampak secara kekal.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.